lihat cuplikannya. Seorang ayah dan anaknya sedang duduk di satu taman. Lalu sang ayah bertanya ketika melihat burung, "Apa itu, Nak?" Dijawab oleh anaknya, "Itu burung, Ayah." Lalu sang ayah menatap kembali di usia tuanya burung yang hinggap di dahan. Dia bertanya lagi, "Apa itu, Ayah?" "Burung," kata anaknya. Masya Allah. Lalu dia memandang ke atas, ada kicauan burung gereja yang hinggap di dedaunan, bercengkrama dengan temannya. Lalu dia berkata lagi pada sang anak, "Apa itu, Nak?" Sang anak langsung marah. "Sudah saya bilang itu adalah burung gereja, burung gereja. Kenapa tidak tahu juga?" Sudah saya kasih tahu. Masya Allah. Lalu dia bertanya lagi pada anaknya dan ternyata anaknya marah pada ayahnya. Sang ayah langsung pergi. Lalu ditanya oleh anaknya, "Mau kemana?" "Diam di sini." Apa yang dilakukan oleh anak ini? Apa yang dilakukan oleh ayah ini? Ayahnya masuk ke rumah dan mengambil sesuatu. Masya Allah. Dia mengambil sesuatu dan ternyata dia mengambil sebuah buku. Apa yang dilakukan oleh sang ayah? Dia perlihatkan buku tersebut pada anaknya. Apa yang dia perlihatkan? Dia lihat sesuatu yang dia tulis berpuluh-puluh tahun yang lalu, berbelas-belas tahun yang lalu. Masya Allah. Disuruh baca anak ini oleh ayahnya. Baca. Lalu dibaca oleh anak ini. Dia berkata, "Hari ini anak bungsuku genap usia 3 tahun. Dan dia selalu bertanya padaku, 'Apa itu, Ayah?' Dijawab oleh saya, 'Itu adalah burung gereja, sayang.' Ditanya lagi, 'Apa itu, Ayah?' sebanyak 21 kali. Masya Allah. Ayahnya dengan sabar, santun, dan memeluk anaknya dijawab bahwa itu adalah burung gereja. Tanpa ada rasa marah, emosi dan lain sebagainya. Lalu apa yang terjadi? Sang anak membaca setiap kata kalimat yang tertulis di buku tersebut yang ditulis oleh ayahnya. Lalu apa yang terjadi? Seperti petir yang menghantarkan dirinya. Masya Allah. Dia sadar dosa yang sudah dia lakukan pada ayahnya. Dia bertanya berpuluh-puluh tahun yang lalu, ayahnya tidak pernah marah. Kenapa di saat dia sudah dewasa, dia memarahi ayahnya? Yang bertanya itu adalah apa? Masya Allah. Semoga kita berkumpul dengan ayah kita, berkumpul dengan bunda kita di yaumil akhir, dengan surga yang begitu indah. Pintu surga terbuka bagi seorang anak yang menyayangi, merawat ibu dan ayahnya sampai maut memisahkan jiwa dan raga. Sallallahu alaihi Muhammad. Masya Allah. Bersyukurlah yang masih punya ayah, bersyukurlah yang masih punya ibu. Anak-anak yang di hadapan kita sudah tidak beribu, sudah tidak berayah. Ada yang ayahnya tidak ada, ibunya tidak ada. Pernahkah terfikir di hadapan kita seorang ibu, seorang ayah yang masih menyayangi kita, tapi kita menyia-nyiakan pintu surga yang Allah berikan? Masya Allah. Lihatlah, Alif ditinggal oleh ayahnya saat berusia 6 tahun. Alif menikah, ibunya menikah kembali, dan ternyata ayahnya menikah kembali. Alif sempat ditinggal oleh ibunya kerja di Kalimantan, dan dia dititipkan di salah satu keluarganya dan tidak diperlakukan dengan baik. Setiap hari kadang-kadang dikerem di kamar mandi, hanya tetangganya yang memberikan makan. Masya Allah. Ayahnya sudah tiada. Dulu kerja di mana ayahnya, Lih? BCA, Bangunan Can Angges. Masya Allah. Inilah Alif yang mau jadi ABRI, yang punya slogan langkah tegap maju, jajan. Bukan jalan, tapi jajan. Karena hobinya memang jajan. Masya Allah. Ya, ini kelihatannya dari badannya juga ya. Umur 7 tahun, tapi badannya seperti ini. Kita lihat lagi, Masya Allah.
Ini ada Yandi, umurnya sama dengan yang ini. Umurnya sama dengan yang ini, 14 tahun. Kenapa Yandi kecil? Ditinggal ibunya umur 3 bulan, ayahnya wafat umur 3 tahun. Coba bayangkan. Kenapa Kang Zee ngurusin anak-anak yatim? Saya juga dulu ditinggal ayah ibu. Makanya saya bukan pencitraan. Sedih nggak ada ibu, nggak ada ayah. Yandi akhirnya karena ditinggal oleh ayah ibunya, dititipkan di satu tempat, di tempatnya gelap sehingga Yandi tidak bisa mendengar. Makanya menggunakan alat bantu dengar. Dan paru-parunya tinggal 1/4. Coba bayangkan, yang 3/4-nya sudah rusak. Coba bayangkan oleh kita, Masya Allah, saya selalu bersyukur, Alhamdulillah. Suuzon kadang-kadang, ya Allah, kita mani bengek, mani tersembuh-sembuh. Ya, kita berburuk sangka sama Allah. Tema kita kali ini adalah prasangka buruk dan prasangka baik. Yuk kita selesaikan konflik kita sekarang hari ini insya Allah. Ya, Yandi, Alhamdulillah sudah tinggal di Masuri. Ya, ini ada Adli, udah hafal 3 juz. Ya, Alhamdulillah. Nggak tahu nih sekarang sudah nambah lagi atau belum, karena pulang ke rumahnya nih. Ya, Masya Allah. Kita kasih hadiah dulu buat Bunda nih yang sudah mendengarkan kisah dari anak yatim. Ya, Mas Suri kemarin kebakaran Jumat yang lalu. Ya, saya Masya Allah, nanti saya cerita ya gimana saya berbaik sangka pada diri saya, pada orang sekeliling dan pada Allah. Cobaan-cobaan itu silih berganti, tapi itu adalah bekal kita nanti di akhirat nanti. Ya, Yandi mau ngasih sesuatu sebelum saya mau ngasih bunga. Yandi mau ngasih bunga pada Bunda. Silahkan Yandi, Masya Allah. Oh, apa yang akan kau kasih Yandi? Wah, simsalabim, apakah yang kau berikan? Abrakadabra, Allahu Akbar. Masya Allah. Ternyata Yandi mau ngasih bunga. Mau ngasih bunga. Kalau bunga itu jangan. Kasih aja bunga yang ini. Ada yang milad di bulan ini, di bulan Mei ada yang milad, Masya Allah. Ada yang milad? Oh, itu ada Bunda di sana yang milad. Kasihkan ke Bunda yang milad. Allahu Akbar. Ya, Bu. Gini ya, Bu. Ibu tahu nggak? Saya tahun 2000 menikah. 2003 goncangan silih berganti. Mertua saya adalah mantan Kapolda, mantan Kadit Lantas Polda Metro Jaya. Kekayaannya luar biasa. Tapi alhamdulillah saya memakai uang saya sendiri. Perjalanan yang berikutnya saya ditimpa dengan kerugian secara material. Saya harus membayar sesuatu yang bukan urusan saya harusnya. Dan kembali ke Jakarta, saya cari rumah yang kontrakannya murah meriah. Saya dapat di dekat rumah Pak Hamzahas dan disitulah saya tinggal. Uang saya tinggal 1.250.000 di rekening saya. Saya berbaik sangka pada Allah. Ya Allah, di situ proses pembelajaran saya. Saya berbaik sangka pada Allah. Saya cari tempat tinggal yang dekat dengan masjid. Tuh, makanya kalau apa-apa hubungkan dengan Allah. Hubungkan dengan Allah. Lalu apa? Saya sholat di situ, segala macam, melakukan kegiatan yang baik di situ, tahajud segala macam. Saya minta sama Allah, ya Allah berikan saya rizki untuk mengembalikan keadaan finansial kami. Saya ambil uang di ATM. Saya ambil uang di ATM nih Bu, 750 buat bayar DP rumah tersebut. Ini biar mensyukur ini. Saya ambil 750, tiba-tiba ada apa? Orang yang ngebuang struk ATM. Saya ambil. Saya mau buang, penasaran sisa saldonya berapa. Diceklah sisa saldonya, 625 juta. Lalu saya masukkan struk tersebut ke dompet saya yang terlihat setiap kali saya berdoa, saya lihat itu dompet, alhamdulillah sisa saldo saya masih banyak. Setiap kali saya buka dompet, alhamdulillah ya Allah, Allah adalah prasangka hambanya, Masya Allah. Dan apa yang terjadi? Seminggu kemudian saya ditelepon dari Kementerian Keuangan. Kang Zehanan, kami Bu Iis dari Kementerian Keuangan ingin mengundang Anda untuk training 17 angkatan di Kementerian Keuangan. Ibu berapa nilai kontraknya? Satu nilai kontrak 50 juta. Berapa kalikan 17? Saya dapatkan nilai
hampir 800 juta rupiah. Mensyukuri, berbaik sangka pada Allah, mengambil sesuatu yang kelihatannya kecil tapi ternyata Allah ridho, maka Allah berikan keinginan kita. Makanya Bu ya, ada ranting di jalan, itu salah satu urutan keimanan kita. Ranting di jalan ada durinya, kita taruh. Ada ayam mau nyebrang gak bisa-bisa, diseberangin. Ya, nenek-nenek mau nyebrang gak bisa-bisa, diseberangin, Masya Allah. Ada yang teman kita, bulu matanya ada di sini, di mata temannya, langsung diambilin, insya Allah. Allah ridho, maka kita akan mendapatkan apa yang diinginkan. Ya, jadi mulai sekarang ya Bu ya, kalau di ATM, di rekening Ibu uangnya masih 3M, ya, 3M, 5.550. Bersyukur aja Bu. Sekarang Ibu ngambil uang di ATM, sisanya 125.000. Bilang 125 juta, Alhamdulillah ya Allah. Ibu lihat, saya pakai mobil, itu dibeli dengan hanya 1 bulan. Padahal tadinya tidak ada uang. Apa yang terjadi? Nanti saya cerita. Saya adalah cerminan Anda untuk mensyukuri. Kenapa? Karena saya pernah mengalami kegagalan dalam pernikahan. Kenapa psikolog ada yang konsultasi sama saya? Kenapa misalnya Pak Anies Baswedan bertemu dengan saya? Masya Allah. Saya bilang, berbaik sangka sama Allah, insya Allah akan mendapatkan apa yang diinginkan. Ini bukan unsur politik, tapi ingin memberikan sesuatu bahwa berbaik sangka pada Allah itu luar biasa. Kalau kita sudah terkait sama Allah, maka kita akan ngikutin apa yang kita ingin. Masya Allah, Allah akan memberikan apa yang kita inginkan. Gak ada uang, insya Allah mudah. Coba Alif, ya. Nih Alif mau tampil lagi. Ternyata ada Alif mau ngasih Joya ya, sponsor kita. Sok, coba. Silakan. Nah, itunya dibuka dulu seperti yang tadi. Taruh dulu Joyanya. Nah, berbaik sangka aja. Insya Allah akan mendapatkan apa yang diinginkan. Buka, kosong ya, nggak ada apa-apa. Masya Allah. Lalu tutup lagi. Apa yang terjadi? Dimasukin Joya. Berharap, ya Allah semoga bisnis saya, kerudung saya ini menghasilkan uang. Ternyata Allah berikan keajaiban. Allahu Akbar. Ternyata di dalamnya uang. Kosong. Yang tadi kemana? Bisnisnya diganti oleh Allah dengan uang. Balikin lagi katanya, bisnisnya balikin lagi. Masya Allah, balikin lagi. Mana? Kerudungnya mana? Wah, kemana cina leungit gening? Halah. Muncul lagi. Kasihkan ke bunda yang di depan untuk hadiah dari kamu. Silahkan Alif, sok mangga. Aduh, mana yang mana dipilih? Kalau nyium anak yatim, ya Bun ya. Kalau nyium anak yatim teh bukan begini Bun, bukan dianya yang dicium tangan kitanya, tapi kitanya yang ini. Cium ininya, jidatnya, dahinya, usap kepalanya. Bersama Rasulullah di surga. Ya kalau bersama Rasulullah bersampingan berarti otomatis apa? Masuk surga. Nih ngurusin aja anak yatim. Orang sudah bilang, Bu Ina Kukis bilang, ya Allah Kang Ze, mending ngurusin mani dari pagi sampai sore, sampai malam, sampai makannya diurusin segala macam. Ngejar apa? Gak ngejar apa-apa, ngejar ridho Allah. Itu aja ridho Allah. Masya Allah. Ya, nih kamu ke belakang sana. Tuh, ada anak-anak yang sedang lari, kamu kasih. Ini produk Imah Seri. Namanya adalah teri dalam botol. Kita nggak minta uang loh. Alhamdulillah, semua yang didirikan di Imah Seri adalah salah satunya buah dari anak-anak berkarya. Ini teri dalam botol. Ini ada yogurt yang di dalamnya ada buah-buahan. Mereka bikin. Kemarin pas kebakaran kita ada lele dalam ember. Karena pemadam kebakaran belum datang, lele dalam embernya sama air-airnya diguyurin ke kebakaran sehingga pas terakhir kelihatan lele bakarnya berserakan di mana-mana. Masya Allah Bu, habis itu lele dalam ember, tapi itu justru yang memadamkan. Salah satu yang memadamkan kebakaran itu adalah lele dalam ember itu.
Ya, ada berapa puluh dan ternyata Masya Allah, Alhamdulillah tidak jadi terbakar. Ya, tidak jadi merembet. Allah Maha Kuasa. Sok kamu kasihkan ke siapa? Tuh, mau yang ke belakang, teman-teman kamu, mangga, sok sang jalan. Alhamdulillah, sekarang saya mau ngasih titipan dari Bunda Ina. Ya, di sini yang suka beli Ina cookies siapa? Acungkan tangannya, Masya Allah. Yang suka beli Ina cookies? Oh, Alhamdulillah. Yang suka beli Ina cookies? Suka banget. Berarti Teteh gak suka beli Ina cookies? Suka juga. Yang gak suka beli Ina cookies siapa? Yang suka gak beli Ina cookies? Acungkan tangan, acungkan tangan. Yang gak suka beli. Ada yang gak suka beli? Oh, Masya Allah. Ada di sana. Yang mana? Oh, yang di belakang itu. Justru tadi dikiranya gini, ya Allah Kang Zai baik. Yang suka beli Ina cookies, saya ngacung, pasti dikasih nih. Ternyata yang dikasih, yang kagak suka beli Ina cookies yang dikasih. Nih, mana tadi? Kasih ke bunda yang tadi di belakang. Yang ngacung mana bundanya yang pakai jilbab hitam? Sok kasihkan. Yang belakang banget ya, yang tidak pernah ngebeli Ina cookies. Justru sekarang saatnya mencicipi Ina cookies. Ya Bu ya? Masya Allah. Bu, sebelum kita mulai, insya Allah kita berbaik sangka dulu sama Allah dan sama tubuh kita. Jadi ada tingkatannya apa? 3. Berbaik sangka pada diri kita, berbaik sangka pada Allah, berbaik sangka pada sekeliling kita, pada makhluk. Ibu sudah berbaik sangka nggak pada diri kita? Contoh, kaki suka kesemutan, banyaknya mengeluh. Migrain suka kambuh, banyaknya mengeluh. Pas udah sembuh kecentilan, susurian, ya. Pas udah sembuh mah udah nggak ngerasa tuh punya kepala. Tapi pada saat sakit baru ngerasa punya kepala. Ya Allah, udah nyeri pisan ya Allah, Masya Allah. Tapi pada saat sembuh tidak. Sekarang ibu baru ngerasa punya kaki. Kalau ibu pada saat nanti berdiri sekarang diajak ngobrol kakinya. Ada Kang Beben sahabat saya, Alhamdulillah ya. Itu pemilik dari salah satu radio yang terbaik di Indonesia di Bandung, Mam and Kid. Insya Allah berkah ya. Sekarang ibu mau berdiri, pernah nggak ngomong pada saat berdiri gini? Pada saat berdiri begini ngomong, wahai kakiku, ayo duduk. Wahai kakiku, kamu mau berdiri ya, menopang tubuh saya yang kuat dan sehat. Ya, nah ngomong gitu, maka apa? Pikiran mengarah pada tubuh dan tubuh menerima respon dan tubuh berterima kasih karena engkau sudah ajak ngobrol saya. Iya mah henteu, ibu-ibu, ayo ngaradeg sadayana. Nah, kalah bujur heula nununging. Aduh, Masya Allah. Karena gak pernah diajak ngomong. Ya, ibu bangun pagi, belenyeng langsung ke toilet. Padahal diajak ngobrol dulu. Wahai tubuhku, wahai kakiku, wahai mataku, wahai penglihatanku. Insya Allah engkau akan menuju ke toilet untuk sholat tahajud. Sehatkanlah diriku. Gak ada. Coba lakukan. Itu berbaik sangka pada diri kita, maka sudah tentu itu berbaik sangka pada Allah. Bersyukur pada Allah. Hal-hal sepele seperti itu. Saya cuma punya uang 1.250.000, saya berbaik sangka pada Allah dan ternyata Allah memberikan hampir 800 juta. Coba bayangkan. Saya biasanya bawa tuh buku tabungannya. Ya, nih ibu, saya praktekkan lagi ya. Kalau ibu nggak bisa gini, nanti ini di rumah ya. Ibu kalau nggak bisa begini, ya nggak bisa nempel ke bawah, gampang. Gini, jalan mundur. Jalan mundur. Oke, awas nabrak. Kayak kompor, kayak naon maksudnya. Nanti insya Allah. Ya, saya praktekkan. Oke, nanti di rumah. Kedua, suka keram tangan. Dan suka keram tangan. Gini lakukannya. Saya kalau naik motor suka keram, tapi setelah melakukan ini, alhamdulillah. Caranya gimana? Ayo kita. Tangannya gini. Tangannya gini. Tempelkan ke sini. Sebentar, ibu bilang nggak bisa. Ibu sudah berburuk sangka pada tubuh ibu sendiri. Harusnya bilang Bismillah, Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Gimana caranya? Gini bu. Tangannya gini, tempel dulu di sini. Langsung nempelkan. Nah, terus gini.
Ibu ya, lakukan selama 1 menit. Bismillah. Sekarang ibu mau berdiri, saya ajak ibu berdiri, berbaik sangka pada tubuh, maka ibu harus ngajak ngobrol tubuh. Wahai kaki, engkau akan berdiri, siap-siap menopang tubuhku. Yang sudah berapa puluh tahun tuh, sebutin, yang sudah 50 tahun engkau menopang tubuhku. Tetap sehat, tetap segar, dan tetap mampu untuk melakukan aktivitas. Ayo sekarang berdiri. Nah, Masya Allah. Siap ya bun? Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Punten ya bun, ini panas nak. Saya lahir di London jadi rada-rada engap, rada-rada ruas. Siap? Ibu, kalau nanti mau tawaf, ya, itu otomatis kaki yang menjadi andalan. Caranya begini bu, kaki itu ngangkat setiap pagi. Nih, angkat kaki gini. Ayo ikutan, angkat kaki yang kanan dulu bu. Yang kanan dulu ya, Masya Allah. Angkat ya, nggak boleh megang temennya, nggak boleh turun naik, ya, ya bukan nggak boleh, usahakan tetap bertahan. Oke, siap ya, minimal 15 detik. Maka, insya Allah kita tidak akan terkena resiko terkilir pergelangan kaki dan osteoporosis. Ini penelitian di Thailand University. Saya ajak ibu ke Thailand supaya ibu tahu. Kita mulai ya, siap ya, tangan yang kaki kanan yang akan mengangkat terlebih dahulu. Kita mulai. Siap, angkat kaki kiri. Alhamdulillah. Berbaik sangka pada ucapan orang. Insya Allah ada berkah. Tadi cenah kanan, akhirnya kiri. Atau sok terkonsentrasi, sok terkonsekuen. Nah, buruk sangka teteh. Salah satunya, baru 12 detik bu. Terus 15. Kalau masih bertahan 30 lebih baik. Ya, 20. Alhamdulillah. Ya, 25, 5 detik lagi, insya Allah. 5, 4, 3, 2, 1, Masya Allah. Tapi tadi ada yang pakai antena, jadi pada saat gini, head, ya rek adi, head, gitu ya. Antenanya bekerja dengan baik dan benar. Kita mulai sekarang. Berarti tadi kaki kiri, sekarang betul kaki kanan. Ya, sebelum kita memulai kembali, ibu pastikan untuk selalu tersenyum. Ya, senyum adalah pahala, senyum adalah gerbangnya kesehatan kita. Tapi kalau misalnya ibu ada sakit hati, perasaan sedih, tersenyumlah walaupun dipaksa, karena alam bawah sadar yang ada di otak kita tidak mengetahui itu senyum palsu atau senyum asli, bahagia palsu atau bahagia asli. Makanya orang gila selalu bahagia kan? Tidak pernah kena sakit kan? Karena dia selalu tersenyum. Ternyata otak tidak bisa menerima ini senyum asli atau palsu nih. Nah, ternyata membuat bahagia. Makanya ibu dalam hitungan, pada saat hitungan ketiga, ibu langsung tersenyum ya. Walaupun pakai masker tetap tersenyum. Kita mulai ya. Hitungan ketiga, silahkan nanti Anda tersenyum. Kita akan mulai. 3. Udah senyumnya udah. Kunaon tuh 1, 2, 3. Tong suujon deui nya. Husnujon aja. Kan tadi bilang 3 langsung senyum. Ada yang kiem 3. Mana hijina? Nah, kalau maaf ya, kalau di sini ada yang ngomong seperti itu, berarti Anda orangnya ngeyel. Ya, Anda orangnya otak kiri. Harusnya adalah ketika menerima sesuatu, jadikan otak kanan supaya Anda bahagia. Kita mulai sekarang, kaki yang mana? Yang kanan. Mulai ya, siap. Yang tadi turun naik, sekarang sudah mulai bisa stabil. Bismillahirrahmanirrahim. Siap ya kaki ya, kau akan menopang tubuh saya. Mulai, 3, 2, 1, angkat kakinya. Oke. Baru juga 3 detik. 7 detik. Alhamdulillah. 11, 15, 5, 4, 3, 2, 1. Alhamdulillah. Ya Bu ya, udah dapat ilmunya, manfaatkan ini. Daripada ibu ngantri di supermarket, ngomel-ngomel di WA, ya teh ngantri manilila-lila teuing.
lebih baik ibu lakukan teknik yang tadi, dapat barokah. Suami belum nyampe di lobi. Dari mana? Di jalan. Jalan mana? Jalan kebenaran, cek suami. Tong heureuy, geus capek, geus setengah jam nungguan. Senyummu hancur hilang gara-gara WA suami yang heureuy. Mendingan kayak nusiga tadi, yang diajarkan Kang Zai. Mulai ya. Sekarang, Ibu, saya menghipnotis Mas Helmi Yahya. Hipnotisnya adalah yang baik. Siapa lagi? Gubernur Aceh Nangru Darussalam. Di acara Rakernas salah satu partai besar yang dihadiri oleh pada saat itu adalah wakil presiden. Kenapa saya bisa menghipnotis? Karena yakin, baik sangka pada saya bahwa saya bisa menghipnotis Anda, bisa membuat Anda lebih nyaman dan lebih baik. Apa yang saya lakukan? Harus Anda lakukan sekarang. Apa caranya? Ibu, supaya tidak terkena hipnotis, masuk ke ATM, jangan selalu menggunakan telunjuk. Ibu selalu menggunakan telunjuk kan, ngetik pin ATM, itu otomatis ada di alam bawah sadar kita. Benar nggak? Kenapa bank selalu meminta ganti setiap berapa bulan sekali? Supaya kita kembali otaknya refresh di otak sadar. Tapi kadang-kadang aduh poho nu kamari sabaraha nya. Tenang, kalau ibu suka lupa, tangan yang jempol, jari yang jempol boleh digunakan. Pencet. Asa gede teuing Kang. Teu nanaon. Aman-aman saja kok. Jari tengah insya Allah berkah. Jari manis, jari kelingking, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ganti yang kiri. Maka ketika engkau mengganti yang kiri, aduh ini hara reseki, pegawaian pisan si Kang Zai mah. Insya Allah otaknya sadar. Ya, sekarang kita mulai. Satu begini, ayo anak-anak ikut. Satunya gimana? Satu begini. Ini mah satu teh gini. Udah berapa kali umroh bun? Baru satu. Zaman baheula sampai ayeuna satu teh kieu wae. Ganti atuh kieu. Sudah berapa kali pun nikah? Alhamdulillah satu king. Jari manis yang naik. 3 begini. Alhamdulillah. Ya lobana istighfar ya. Jari begini. Astagfirullahalazim. Astagfirullah. Ya. 4 begini. Masya Allah. Alhamdulillah. 5 begini. Allahu Akbar. Mulai dengan kecepatan yang sangat lambat. Kita mulai. 2. Alhamdulillah. Ucapkan kalau berhasil. Sebagai bentuk rasa syukur. 1. Alhamdulillah. Ucapkan dengan keras suaranya biar ada takbir di sini ya. 4. Mana ucapannya? Alhamdulillah atau istighfar? Alhamdulillah. 5. Alhamdulillah. 3. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Ganti sekarang tangan kiri. Tangan kiri, bismillah. Saya waktunya cepat sekali nih. 2, alhamdulillah. 1, alhamdulillah. 4, alhamdulillah. 3, alhamdulillah. 5, alhamdulillah. 2 tangan. Ya, 2 tangan. 2, alhamdulillah. 5, alhamdulillah. 4, alhamdulillah. 2, alhamdulillah. 1, alhamdulillah. 3. Sok, ayeuna kanan 2 kiri 1. Kanan 2 kiri 1. Yang masih ngaliek-ngaliek berarti umurmu tidak muda lagi. Ya mau kanan 2 kela 2. Kiri hiji. Ya. Harus cepat, nggak perlu lihat kiri kanan. Umur boleh tua tapi otak tetap prima. Kiri 1, kanan 4. Kiri bagus. Kanan 2 kiri 3. Kiri 5 kanan 1. Masya Allah. Berbaik sangka pada Allah. Ya Allah, terima kasih. Walaupun saya tadi angka 3-nya nggak bisa, tapi insya Allah saya belajar. Silahkan kembali lagi ke tempat duduk dan ucapkan Alhamdulillah. Masya Allah. Ya, ini kayaknya udah nunggu-nunggu Mama Dede ya. Insya Allah ya. Kadang-kadang teh Kang Zai gening siga Agim kalau ngomong ya. Kadang-kadang suka gitu. Suara juga Agim. Pas ngeliat gening siga Kang Emil ya. Kadang-kadang suka gitu saya kayak ada suara Agim ya.
Ternyata adalah Kang Zae. Saya udah lama nih nggak ngisi-ngisi kajian begini. Tadinya saya mau nolak nih, Kang Dadan nih tadinya ngundang saya. Kang Zae tuh ngisi lagi ya, insyaallah gitu nih. Enggak lah. Kenapa bisa enggak? Karena ternyata sudah terlalu lama. Sudah terlalu lama sendiri, ya Bun ya. Itu ya, kita langsung mulai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah senyum hari ini ya Bun ya. Jangan suka ngelihat orang yang kena musibah dijalitek di jalan, sukuna asup kana solokan, seri kita nak. Suka gitu. Nah, iya siga kieu ye. Mak-mak kekinian, kesabaran tingkat dewa. Udah tahu. Udah tahu pintu kereta api teh sudah ditutup rapat-rapat. Karena rek ngagoreng opor, ngagodok opor, akhirnya terjadilah malapetaka. Itulah dia. Inilah dia, kau datang dan pergi sesuka hati. Bener ya? Kalau dibelanjain untuk kebutuhan materi, tapi kalau untuk bersodakoh, kau datang dan bukan pergi, jadi pahala. Bu, bagusnya bersodakoh kapan? Rasulullah ketika habis sholat subuh langsung bergegas. Sahabatnya bertanya, kenapa Rasulullah kok langsung bergegas pulang? Ketika kembali ditanya, ya Rasulullah kenapa kok bergegas pulang? Saya baru ingat belum bersodakoh. Dan hari ini belum bersodakoh. Dan saya baru ingat ada di bawah tikar saya uang yang harus disodakohkan. Saya nggak mau ada uang di rumah saya. Rasulullah tidak mau ada uang di rumahnya. Mereka Rasulullah memberikannya langsung pada hari itu juga. Masya Allah. Ya, ini kau datang dan pergi sesuka hati. Ibu pernah lihat uang 100.000 senyum, uang 50.000 masih cemberut, uang 20.000 masih cemberut. Apalagi uang 10.000, ejeng 5.000 cemberut semua. Tapi kenapa uang 100.000 ini tersenyum dua-duanya? Apakah kebetulan? Wallahu a'lam. Ya, tuh kita lihat tuh Bu, cemberut semua tuh. Ibu, tolong ya nanti kalau pulang dari sini yang masih bersuami dilihat dompet suamimu. Bila di dalamnya adalah jajaran Soekarno-Hatta, langsung merdeka. Nah, karena jajarannya Soekarno-Hatta, duitnya 100 ribuan. Tapi kalau pas dibuka, duitnya 1000-an lama alias Patimura, ya, yang bawa arit langsung bilang selamat berjuang. Nah, itu yang penting ya Bu ya. Itu. Jadi ibu makanya lihat jajaran di dompet ibu Patimura atau Soekarno-Hatta. Kalau Soekarno-Hatta, alhamdulillah Allah prasangka hambanya gini ya Bun. Di dompet ibu taruh uang 100.000, ditulis dulu. Jangan dibelanjakan buat umroh, nyawa taruhannya, tanda tangan. Jadi ibu mau beli sesuatu uangnya nggak ada, ngelihat uang itu, ibu sudah terikat kontrak bahwa itu adalah nyawa taruhannya. Kumaha carana ieu abdi teh altos, ini tidak boleh dibelanjakan. Itu yang saya lakukan sebelum saya mendapatkan rizki. Jadi taruh aja uang di situ, kan Allah prasangka hambanya. Dan saya bilang alhamdulillah masih ada uang, alhamdulillah masih ada uang. Coba ibu jajarannya 2.000, 5.000-an, pas dibuka teh recehan kabeh. Tapi pada saat dibuka ada uang 100.000 nu burum, langsung panon teh berkilau-kilau. Masih ada uang 100.000, alhamdulillah. Itu ya Bu ya. Ini saya mau ngasih tips dan banyak yang dilakukan. Masya Allah. Ya silahkan. Itu sepertinya terjadi ini, nggak apa-apa, tolong dibantu. Yuk, lanjut lagi. Bu, belum pernah lihat proses makan? Ini dia proses makan. Ibu makan sehari 3 kali, kita akan hitung kalkulasinya dengan sedekah kita. Ya, ini dia Bu. Nah, anak-anak boleh ngeliat tuh. Ini makanan yang kita masuk ke laring, tenggorokan, ke lambung, ke usus 12 jari, ke empedu dan lain sebagainya. Lihat terus. Lanjut lagi terus. Ibu perhatikan nanti kalau makan tuh, jangan cuma makan doang. Yang terucap enak, tengenah, asem teuing, lada, iya mah geus basi. Tapi ibu lihat prosesnya. Tuh, anak-anak coba lihat ya. Tuh masuk ke usus 12 jari. Ibu harus tahu tuh usus 12 jari. Ya,
sampai nanti berbentuk BAB, ya, mohon maaf, itu nanti terlihat prosesnya sampai diserap yang namanya vitamin dan lain sebagainya, diserap di sini, diambil sari-sarinya sampai akhirnya menjadi feses, ya, dan akhirnya sampai ke kolon, sampailah kita ke bagian terakhir dari makanan kita. Redo tidak makanan yang keluar? Redo? Ridho? Begitu juga dengan sodako. Harusnya ridho. Udah keluar 1 juta, aduh kunaon 1 juta mending gede-gede teuingnya. Padahal 500.000 ge cukup atuh. Kenapa Anda tidak bertanya pada saat Anda buang air besar? Nggak perlu ditanya kan, ada yang nanya nggak? Bye-bye Duren, goodbye Markisa, goodbye Cilok. Nggak ada. Redo. Apa yang sudah kita keluarkan, padahal Allah berikan rizki itu dengan nikmatnya kita. Masya Allah. Kita terkadang tidak ingat dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah. Kita hitung, ini penelitiannya dari Kim Barrett, seorang profesor kedokteran University of California, San Diego. 1 hari kita ini makan kurang lebih 500 gram. BAB kita, maaf ya, yang dikeluarkannya. BAB kita 500 gram. Nggak usah dibayangkan BAB di kilo gitunya, nggak usah. Tolong jangan bayangkan. Ibu tolong jangan bayangkan. Malah nggak bayangkan. Kenapa kok jangan dibayangkan di gram BAB kita, jangan. Ibu hati-hati dengan menasihati orang. Jangan nakal malah jadi nakal. Jangan selingkuh malah jadi selingkuh. Jangan hianati saya malah mengkhianati. Ibu sering terjadi ketika suami mau pergi, jangan selingkuh. Malah alam bawah sadarnya yang mencari perbendaharaan selingkuh. Selingkuh itu apa? Dicari dari Google, dicari, oh selingkuh itu gini, ternyata enak ini, bla bla bla. Sekarang harus dihindari dengan ngomong positive thinking, berbaik sangka pada diri sendiri dan orang lain. Kata-kata yang tepat apa? Setia sama saya. Setia sama saya. Saya bidadari satu-satunya di muka bumi dan di akhirat. Gitu ya Bu. Jangan nakal, malah harus kita ngomong anak yang baik. Mainnya berbagi, bukan jangan nakal, kamu mah suka begitu, bukan. Tapi anak yang baik mainnya berbagi sama temannya, ya. Kalau kata jangan sekarang, jangan bayangkan Zaihanan memakai daster warna merah totol-totol pink. Jangan bayangkan, hei manusia, jangan bayangkan Zaihanan pakai daster warna merah totol-totol pink. Kebayangkan ya Allah, kebayang ya. Kita lihat lagi 1 hari berapa gram Bu? 500 gram. Kayaknya nanti ibu maaf nih udah BAB tadi itu. Aduhnya bener 500 gram tongnya punya. Ikhlaskan saja. Berarti 1 minggu 3,5 kilogram. 1 bulan 14 kilo. Tuh. Berat badan berapa? Oh, eta mangap mani ageng gitu. Berat badan berapa? Ibu berat badan berapa? 50, 60, 70. 1 bulan udah 14 kilo. Sekarang hitung selama 1 tahun. 1 tahun BAB kita adalah 168 kilogram. 2 kali lipat, 3 kali lipat berat badan kita. Lalu gimana dengan dosa kita? Tanya pada diri kita sendiri. Dosa kita berapa kilo ya kalau di gram? Sedangkan nikmat Allah aja setahun 168 kilo, yang setara kalau dengan sapi kurban itu bisa diuangkan. Andaikan BAB bisa jadi uang, maulah dituker di kilo sabaraha gram. Itulah sesuatu yang harus kita syukuri. Allah memberikan makan dan mengeluarkan lebih berat selama 1 tahun dari berat badan kita. Masya Allah. Inilah kegiatan di Imaseri. Ya Bu, biar tahu nih, Alif kemarin gak ikut ya. Saya mengunjungi anak yang terkena kanker tulang 5 bulan yang lalu, dan saya berjanji akan datang kembali. Alhamdulillah tertepati janjinya. Setelah 5 bulan kemudian, kaki yang dulu disentuh aja sakit, saat saya datang sudah diamputasi.
sampai sebatas tulang, maaf, pantat. Jadi kakinya sudah nggak ada. Tapi pada saat bertemu, terlihat roman wajah yang bahagia dibanding 5 bulan yang lalu. Dia menderita kesakitan. Belajar dari rasa syukur orang-orang, seorang anak yang usianya masih 13 tahun yang harus merelakan kakinya diamputasi. Anda masih punya kaki, masih bisa nyelah motor, masih bisa jalan pagi, masih bisa melakukan aktivitas, terkadang masih mengeluh. Apa kabar dengan anak ini? Masya Allah. Ini dia Mas Seri mengunjungi untuk anak-anak yatim yang ada di Jakarta. Rumahnya segede gini. Rumahnya segede gini. Ini adiknya Guntur, dulu pernah tinggal di Mas Seri, tapi kembali lagi ke Jakarta. Ini keadaan di daerah Cakung Cilincing. Anak yatim piatu, sudah tidak ada ayah dan ibu. Yuk Bu, bergabung sama Imas Seri, kita belusukan tanpa ada promosi apa-apa, kita beri sesuatu yang kita miliki. Insya Allah. Tuh, ini jalan ya. Lanjut lagi. Nih Bu, Imas Seri yang kebakaran habis. Coba bayangin. Nah, nggak ada tersisa yang sebelah sini, wing paling depan. Langbir datang, polisi datang, semua datang, Masya Allah. Ada yang kisah kebaikan di balik yang menurut kita bencana? Ketika terjadi kebakaran, Alif mana Alif? Sini, taruh dulu itu, jangan masukin lagi. Alif, ketika terjadi kebakaran, tetangga yang baru tahu. Kebakaran, saya lagi nggak ada di Bandung, nggak ada di Imas Seri. Kebakaran, langsung mereka beraksi memadamkan api. Tapi Alif, sini Alif, ini berdiri dulu saya, taruh dulu itu. Alif cerita sama saya, ceritanya apa? Ini, Kang, saat terjadi kebakaran, saya lari ke masjid, langsung sholat duha. Terus saya berdoa, ya Allah, semoga apinya cepat padam. Dia cerita sama saya, Alif gituin? Iya Kang. Masya Allah. Saya mengajarkan dia untuk bersolat tahajud, sholat duha. Saya gak kepikiran dia melakukan hal tersebut. Langsung saat itu saya peluk, Masya Allah. Apa yang terjadi Bu? Api gak merembet ke sebelah. Itu sebelah tuh rumah bedeng, rumah yang Masya Allah. Itu kalau kesentuh sedikit api langsung kebakar. Karena dari kayu. Allahu Akbar. Jadi api hanya di situ terus, atas terus. Gak ada kena ke sebelah sama sekali. Tidak ada itu rubuh. Padahal yang kita pun dari kayu. Coba Bu, kekuatan doa seorang anak yatim. Masya Allah. Ya, Insya Allah kita bersama dengan anak-anak di sini, kita panjatkan doa nanti di akhir. Masya Allah udah jam 11, kita lanjutkan lagi ya. Nih anaknya nih kalau mau tahu Alif ya. Oh ya tuh berani tuh, mau jadi abdi harus berani ya. Kita lanjut lagi ya Bu ya. Baik sangka versus buruk sangka. Apa yang Ibu bisa lakukan dari baik sangka dan buruk sangka? Nah ini Bu, Ibu tahu ini di mana? Di rumah botol. Ibu tahu di belakang saya ada siapa? Di sebelah saya Ibu Atalia Ridwan Kamil sebelum menjadi wali kota. Ibu tahu di belakang saya ada siapa? Gubernur Jawa Barat yang menyaksikan seminar saya. Saya bertemu dengan beliau selalu berbaik sangka. Ya Allah, pertemukan saya dengan orang-orang yang bisa membawa saya di jalan kebaikan. Akhirnya saya bertemu dengan Bu Atalia Ridwan Kamil, mohon doakan supaya putranya segera ditemukan, insya Allah disehatkan dan bertemu dengan ayah bundanya. Teh Atalia, Zahra, putrinya pernah datang ke Imas Seri. Masya Allah. Apa yang terjadi berikutnya? Saya menyanyikan lagu apa? Lagu motivasi, judulnya apa? Selalu dalam lindungannya. Ya, satu untuk bersama ada di YouTube, ya. Nah, ini bukan untuk pamer-pameran, sebetulnya dulu saya menyanyikan lagu itu supaya
Saya kalau ngisi seminar tidak memakai lagu orang lain. Nah ini ketika saya bersama Arif Suditomo, saya berbaik sangka. Apa yang saya baik sangkakan? Saya tunjuk TV yang ada acara Dorce Show. Saya tunjuk tuh. Insya Allah saya tampil di sini. Ternyata berapa hari kemudian saya tampil di Dorce Show. Saya pengen ngasuh rubrik acara TV. Alhamdulillah saya di Sindo TV. Beberapa tahun yang lalu mengisi di Antv dan lain sebagainya. Sampai akhirnya saya nggak mau terpublikasikan dengan sangat gencar. Karena saya tahu di balik acara TV itu banyak sekali yang bisa memunculkan kriaan kita. Wow, tukang sae, Masya Allah. Ayo, kenapa dilempar? Yang baik. Disimpan ya. Nah, disimpan yang baik ya. Malu nanti sama temennya ya. Nah, lanjut. Ibu ya, kita lihat lagi. Latihan nafas sekarang. Ibu sudah bersyukur dengan nafas ibu? Bersyukur ya? Ya. Bisa nggak berhenti aja beberapa detik? Kita coba. Tarik nafas. Kembangkan diafragma. Ibu kembangkan diafragma tuh di sini bukan di sini. Yang baik adalah di sini. Penelitian di Jerman, kalau tarik nafas melalui diafragma, disimpan di diafragma itu akan menaikkan kesehatan kita 12%. Percaya. Ini, saya kasih contoh. Ini diafragma, kiri kanan. Tulang rusuk pegang, ada tulang rusuk? Ada? Ini di bawah itu diafragma. Yang harusnya nanti tarik nafas yang mengembang itu adalah ini. Nah, ini. Bukan dada. Ya mah tarik nafas. Dada yang mengembang. Jadi ngomong tekieu, ya. Hadirin yang berbahagia, MC profesional tapi masih pakai di suara dada. Hadirin yang berbahagia, apa kabar Anda kali ini? Baik-baik semuanya ya. Terima kasih atas karya Anda. Ini harus dirubah menjadi posisi di diafragma. Hadirin yang berbahagia, kami sampaikan terima kasih atas kehadiran Anda. Tapi ini hanya dipakai untuk acara formal. Kalau manggil tukang sate, pakai lagi suara dada. Jangan sate, abang sate, hese bu, sate. Naik ke dada, sate, tah baru. Itu bedanya. Jadi Allah ternyata memberikan suara dada, suara diafragma. Ini mah so imut ke asisten rumah tangga. Tolong bikinkan saya mie instan. 2 mangkok saja, sambelnya dipisah. Nah ini lebay ya Bu ya. Kita mulai ya Bu ya, supaya tahu diafragma teh di dia. Kita mulai tarik nafas melalui hidung, kembangkan diafragma, tahan nafas kita. Kita mulai, 1, ayo anak-anak ikutan, kembangkan diafragma, tahan nafasnya. Siap ya, mulai, 1, 2, 3, tarik nafas, tahan. Sambil zikir lebih baik. Subhanallah. Baru 15 detik. $25. Kalau sudah tidak tahan dihembuskan. Masya Allah. 30. 35. Masya Allah. 40. Ibu masih sanggup ini? Aduh, masih sanggup Pak. Sanggup atau lari dari kenyataan? Pura-pura we sanggup padahal henteu itu nya, Masya Allah. Ya. Ibu kalau tadi disuruh tahan, kumaha coba bayangkan. Nggak bakalan bisa. Itulah berharganya nafas kita saat kita nggak bisa untuk bernafas. Cara bersyukur yang mudah ya kayak tadi, tarik nafas. Tahan, pas udah nggak bisa nafas. Ya Allah. Ibu ketika tadi nggak bisa nafas, ibu pasti merelakan rumah ibu yang ditinggali. Saya berikan rumah saya. Saya berikan tabungan saya yang ada 1,5 miliar asal saya bisa bernafas lagi. Kan? Karena nyawa ternyata paling tinggi tingkatannya. Pengennya kita tuh sehat, bahagia. Ya, sekarang tes dulu ya. Satu-satu mereka pergi, tarik nafas. Jadi gini, satu-satu mereka pergi. 1, 1 dan 2, 2 mereka pergi, tarik nafas. 1, 1, 2, 2 dan 3, 3 mereka pergi, tarik nafas. 1, 1, 2, 2, 3, 3 dan 4, 4 mereka pergi, tarik nafas. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 dan 5, 5 mereka pergi, tarik nafas. Jangan di tengah jalan tarik nafasnya. 1, 1, 2, 2, 3, 3 dan 4, 4 mereka pergi, jangan. Habiskan dulu sampai mereka pergi. Mulai, ayo anak-anak ikutan. Mulai ya, dari 1, 1 mereka pergi. 5, 3, 2, mulai. 1, 1 mereka pergi, tarik nafas. 1, 1 dan 2, 2 mereka pergi. Tarik nafas.
Ayo ucapkan suaranya. Langsung lagi. 22 dan 33 mereka pergi. 11, 22, 33 dan 44 mereka pergi. Terus 11, 22, 33 dan 44 mereka pergi. Sekarang jadi 5, tambahkan 5. 11, 22, 33, 44 dan 55 mereka pergi. Keluarkan suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. 11, 22, 33, 44 dan 55 mereka pergi. Sekarang sampai 10. 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 dan 10 mereka pergi. Kita mulai sama-sama. Siap? Kita mulai ya. Merah, kuning, coklat. 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 dan 10 mereka pergi. Masih kuat, kita menjadi 15 ya. Cireng, bala-bala, gehu. 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14 dan 15 mereka pergi. Masih sanggup? Kita mulai lagi sampai 20. Ya. Cirebon, Cicalengka, Ciroyom. 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19 dan 20, 20 mereka pergi. Tah, baru bersyukur napas kita teh aya. 25. Lah ya. 1, 2, tarik nafas. Mulai. 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25 dan mereka pergi. Alhamdulillah ya Allah. Aduh, masih bertahan, masih bisa mengeluarkan nafas. Rasa syukur kita ya. Alhamdulillah. Flashback. Ini masalah pribadi, kejadian, lockdown dan lain sebagainya. Bu, alhamdulillah Imam Seri mendapatkan berkah karena apa? Oh ya, yang tadi masalah kebakaran, seminggu sebelum kebakaran ada yang mau mensodakohkan dari hasil penjualan rumahnya. Kalau laku terjual, insya Allah. Rumahnya mau laku terjual 30 miliar, mau dikasihkan ke kita 1,5 miliar. Nah ini nggak tahu nih, skenario Allah seperti apa nanti ke depannya. Rumahnya laku berarti 1,5 miliar, kita bangun lagi yang baru. Nggak minta saya, ya alhamdulillah. Nah terus kita lihat lagi flashback ke belakang. Alhamdulillah Imam Seri ketika lockdown Bandung bisa mendirikan Imam Seri di daerah Cipada. 2 lantai dengan nilai sekitar 600 jutaan. Terbangun. Apalagi? Kita lihat lagi. Bangun masjid, membangun musola. Allah akan dirikan istana di surga. Nah ini kita bangun karena saya alhamdulillah ternyata saya lulusan interior design. Kadang-kadang saya lupa saya lulusan dari interior design. Apa ya dulu LSFR ya. Ini saya desain sendiri, insya Allah dibantu sama Pak Maman, Ketua Yayasan Imam Seri. Itu ada cahaya-cahaya di sekeliling dari bulatan matahari, dari bulatan Allah. Itu ada naik ke atas. Ketika kita duduk di situ, ini tuh kayak naik. Karena ininya lurus ke sini, semuanya dimiringkan. Jadi seolah-olah kita tuh lagi menghadap Allah. Nah, ini yang saya ceritakan adalah apa Bun? Ketika Imam Seri keuangannya menipis, saya tidak meminta menelpon siapa tidak. Saya bilang sama Allah, berikan saya jalan untuk yang memudahkan supaya saya bisa melakukan untuk mencari rezeki. Akhirnya apa? Saya bikin program Beberes Taman. Klien pertama saya adalah di daerah Margahayu, masih jamaah, lalu Bu Ina Kukis, lalu Profesor Erni, salah satu dari pembina ISMI, ya, ISMI Alisa Hadijah. Ini sebelumnya seperti ini. Tanaman mana yang akan dibuang? Tanamannya banyak sekali. Saya nggak sebut berantakan. Nah setelah di touch up sedikit demi sedikit, dibikinlah seperti ini. Sehingga abrakadabra, alhamdulillah menjadi asri dengan biaya infak terbaik. Tuh coba bayangkan. Tuh, lihat tadinya berantakan, dibikin menjadi menarik. Infak terbaiknya berapa Kang Zai? Infak terbaik ya Anda sendiri yang menentukan. Ada yang ngasih segini, alhamdulillah. Hati kecil ngomong seetik pisan sih. Tapi harus ikhlas, berbaik sangka sama Allah. Dikasih yang gede. Ketika di Prof Erni, Allah Akbar, dikasihnya luar biasa. Ya, itu Bu. Jadi harus berpikir selalu
Jangan seuzon, husnuzon, berbaik sangka pada Allah. Imam Ya, Suri. Masya Allah. Lanjut lagi. Kita lihat lagi. Ya, apa tulisan? Apa yang kita syukuri? Ya, apa yang kita syukuri? Boleh maju ke depan. Siapa yang mau mensyukuri? Ya Allah, alhamdulillah. Saya walaupun single parents, saya masih bisa untuk mencari uang. Terserah apa aja. Silahkan. Ada yang mau maju untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan? Silahkan. Ayo. Sebelum kita mengakhiri, ada yang mau maju? Rasa syukur? Ayo, muslimah harus berani untuk tampil. Ya, Umi Odet saya ajarkan public speaking, Syekh Yasin diajarkan public speaking, Teh Atalia diajarkan public speaking, Istri Sandiaga Uno diajarkan materi tentang empowering yourself. Ayo, harus berani. Anak-anak juga diajarkan untuk tertib, ya. Silakan, Masya Allah. Silakan, boleh mikrofon. MC, boleh bantu mikrofonnya satu. Apa yang akan kau syukuri? Singkat, padat, memikat, karena waktu sholat zuhur semakin mendekat. Sound system boleh turunin sedikit. Masya Allah, nuhun pisan. Ya, silahkan Bunda. Lihat ke depan. Lihatnya ke depan Bunda. Depan sana. Ya. Kecilkan sedikit. Ya. Nuhun, Kang, dah cukup. Silahkan. Silahkan Bu, apa yang akan Ibu syukur? Ya Allah, kami bersyukur atas nikmat yang telah Engkau berikan kepada diri saya beserta keluarga saya. Saya bisa melangkah ke tempat ini dengan keadaan sehat. Ya Allah, mudah-mudahan saya selalu ada dalam lindungan-Mu dan bimbingan-Mu. Dan saya selalu bersyukur atas nikmat yang telah Engkau berikan. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa saya. Syukur saya kepadamu ya Allah tidak bisa saya ucapkan, karena dosa-dosa saya begitu besar di hadapanmu ya Allah. Ya Allah, hanya itu yang dapat sampaikan kehadiratmu ya Allah. Ampunkan segala dosa saya ya Allah. Bimbing saya selalu ada di jalanmu ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Hanya itu ya Allah yang saya sampaikan. Ya kamu ya. Sabar kamu ya. Kasih bolanya. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ini Adli yang tadi bapaknya wafat saat dia di dalam kandungan ibunya 3 bulan. Ya. Jadi ini benar-benar kalau ada di sekitar kita ada anak yatim, suruh ke Imasuri ya, insya Allah. Kita harus mensyukuri apa yang sudah Allah berikan. Ada sahabat Nabi yang rada-rada penasaran. Kata Rasulullah gini, nanti akan ada orang yang ini ahli surga nih, disebut sampai 3 kali. Ini ahli surga nih loh. Kita sahabatnya, kenapa disebutnya cuma 1 kali ahli surga? Siapakah dia? Ternyata Ibu, orang ini yang tidak membawa masalah, tidak seuzon sama orang, dan ketika dia seuzon sama orang di malam hari dia bebaskan semuanya. Ya Allah, maafkanlah hambaku ini. Ya Allah, tadi saya sudah seuzon sama orang, dihapus semua dosa-dosanya, dia ingin dihapuskan. Ya Allah, tolong hapuskan saya. Dijamin insya Allah masuk surga. Ya Allah, jadi mudah sekali sebetulnya ya. Salah satu jaminannya, sebetulnya ada 3, tapi saya sebutkan 1 itu. Rasulullah mengajarkan kita sebelum kau tidur, tolong engkau ingat-ingat kembali dosa-dosa apa yang kau lakukan, dan tolong minta maaf sama Allah. Itu ya Bun ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita lanjutkan kembali. Saya tanya dulu, kapan terakhir Ibu buruk sangka sama orang? Jawab ya. Dalam hati, kapan? Ya Allah, kemarin Kang, saya buruk sangka sama tetangga saya buruk sangka sama anak saya. Ya, ini saya buruk sangka nih sama Ajis. Ya, saya buruk sangka sama Ajis. Enggak, ya buruk sangkanya apa? Hal-hal yang negatif. Langsung saya tepis lagi, insya Allah. Saya berbaik sangka sama orang. Saya tanya misalnya, kamu suka ngerokok? Kalau mau ngerokok di hadapan saya.
kalau merokok kita keluar. Silahkan sepuas-puasnya. Ya, anak saya yang paling kecil ketika merokok ketahuan lagi live Instagram, temennya nge-live lagi ngerokok. Langsung saya bilang, nggak marahin saya. Yuk duduk ngobrol di kafe. Kalau mau merokok sok aja. Akhirnya apa? Berhenti merokok. Jadi semakin dilarang itu semakin dia kenceng cari-cari untuk kesempatan untuk merokok. Tapi ketika dibebaskan silahkan. Tapi jangan di rumah. Ya di luar. Kalau bisa sama papa, kalau bisa sama abi. Masya Allah. Ya lanjut lagi. Bismillah. Dosa apa yang sudah kita lakukan seminggu ini? Coba renungi dulu dosa apa yang sudah kita lakukan seminggu ini. Ayo anak-anak, dosa apa yang sudah dilakukan seminggu ini? Boleh gedein sedikit aja, biar ada suaranya sedikit aja. Yuk, dosa apa yang sudah kita lakukan seminggu ini? Ya Allah, kemarin saya gak nurut sama suami. Ya Allah, saya kemarin mau bersedekah tapi gak jadi. Ya Allah, sekarang saatnya saya bersedekah. Ya Allah, kemarin saya suudzon sama orang tua saya. Ya Allah, kemarin saya suudzon sama anak saya. Ya Allah, banyak sekali dosa seminggu ini. Ya Allah, ampuni hamba-Mu ini. Ya Allah, aduh. Apakah pantas surga untukku ya Allah, ketika neraka begitu dekat dengan dosa-dosa hamba ya Allah. Aduh. Coba Bu ingat-ingat dosanya Bu ya. Nanti malam kita coba yuk, seperti jaminan oleh Rasulullah yang pada saat mau masuk surga orang ini adalah yang tidak membawa dosa-dosa dan masalahnya ke dalam hidupnya dia. Diampuni sama Allah. Lanjut kembali 15 menit lagi. Ibu tahu Irma Bule yang dulu meninggal ya? Yang dulu meninggal dipacok sama apa? Ular kobra. Saya bukan mau bercerita tentang dipacok ular kobra ya, kenapa dan lain sebagainya. Tapi ibu tahu ada racun yang sangat berbisa yang lebih dari ular kobra. Apakah itu? Apa Bu? Ada yang tahu? Ada yang racunnya lebih berbisa daripada racun ular kobra. Ada yang tahu? Ini apa? Sianida segala macam. Itu mah luar. Tapi ini ada racun yang lebih parah daripada racun ular kobra. Yang paling tinggi tingkatannya adalah racun ular kobra. Berapa jam kemudian langsung meninggal dunia. Tapi ada yang lebih tinggi lagi tingkatan racunnya adalah ini dia Bu. Ibu selalu berpikir negatif. Orang mah kieu, orang mah aduh bawakna orang mah banyak orang mah negatif terus pikirannya. Berburuk sangka sama diri kita sendiri. Berburuk sangka itu otomatis sama pencipta kita. Terus aja berburuk sangka. Apa yang terjadi? Inilah dia amigdala. Ini saya tunjuk ini amigdala. Saya tunjuk di sini amigdala. Bentuknya kecil seperti kacang, tapi inilah pembunuh kita yang paling besar. Yang selalu kita berpikir negatif, yang akan membuat kita menjadi noradrenalin. Itu adalah hormon yang keluarnya, sehingga kita cepat apa? Cepat tua, pikun, gampang sakit, cepat marah. Harusnya yang ada di kepala kita adalah hormon beta endorfin. Hal-hal positif, energi positif, energi semangat. Saya baik-baik saja, saya bahagia, saya sehat, saya sukses, saya insya Allah solehah terus saja, sabar, ikhlas. Selalu berbaik sangka pada orang, selalu berbaik sangka pada diri kita sendiri, optimis, tangguh. Itu yang harus dilangkahkan. Iya mah, jangan sampai keluar dari sini, teboga duit, rek balanja teh, tah. Boro-boro rek balanja, rek sodako kita boga duit, hindari ulah sekarang. Insya Allah dapat rizki, insya Allah dapat rizki. Saya patokannya Bun, gak minta-minta, tapi alhamdulillah barokah. Ya. Apa Bu? Nah ini positif-positif semua nih. Positif sehingga yang negatif, yang noradrenalin itu kepental semuanya. Ya, sehingga kita lebih kelihatan lebih cerah, kuat. Ya, masih bisa sit up, masih bisa push up. Sini ini betulan loh, bukan editan loh. Ya, harus selalu berpikir positif. Saya punya sahabat, umurnya mungkin sekarang 90 tahun. Dulu masih 80-an.
Ketika saya datang ke rumahnya di Cipaganti, beliau ngasih saya mangga. Saya tanya, dari mana teh mangga? Dari belakang ngambil di pohon. Ngambil sama siapa? Sendiri. Dibilang ngambil sendiri. Pakai galah? Enggak, saya naik. Umur 80 masih bisa naik pohon mangga. Apa yang saya tanya? Penasaran. Apa resepnya? Setiap kali saya pulang, saya selalu membuang masalah saya di jalan. Gak pernah dibawa masuk. Kalau masalah itu ada di dalam, ketika pagi hari saya jalan-jalan, saya bilang, saya sehat, saya bahagia, semua masalah selesai. Iya mah hente, yang olahraga, lari pagi, jalan kaki, tapi pikirannya kemana-mana. Aduh, si papa teh pulang teh kemana wae eta mah. Kumaha engke atuh ari teh. Nya eta mah kitu. Komo eta si eta can mayar wae ka urang gitu. Kumaha sih eta teh dasar eta mah. Cenah duitna loba, sombongna bae tah. Sukuna lulumpatan, pikiranna oke lulumpatan. Sehingga apa? Banyak yang sering olahraga malahan jadi gampang sakit. Karena pikirannya tidak sejalan dengan teori dari kaki ingin sehat. Makanya harus ketika lari-lari, saya bahagia, saya sehat, hindari. Yang kedua, tipsnya, kalau beli ada ayam goreng di daerah mana, itu masih sehat. Luar biasa masih sehat, umurnya juga 80 tahun. Apa resepnya? Ngitung, tidak pernah pakai kalkulator. Nah, terus kalau capek, nggak pernah diomongin. Jadi kalau bu, ya mah ibunya di WA teh bu kumaha damang, oh ya teh carape kareke ieu moe barudak teh pulang ti pesantren teh nya moe mani loba si gawe ieu teh asisten rumah tangga pembantu kali ye gue cenah gitu. Astagfirullah. Ya kan, sok gitu tah. Kadang-kadang suka gitu. Capek Kang, kercape gitu ya. Saya juga kadang-kadang suka keceplosan. Ternyata dia enggak. Ketika dia capek, dia langsung istirahat. Udah titik itu. Enggak masuk ke dalam noradrenalin, amigdala. Terus apa yang terjadi? Apa yang dilakukan lagi? Kalau duduk enggak pernah nempel ininya ke bangku, ke senderan. Jadi tegak duduknya sehingga dia lebih sehat. Itu tipsnya. Ya. Aduh. Kurang lebih 15 menit lagi ya. Dilanjutkan ya Bu praktek-prakteknya. Siap? Ah, ini dia. Inilah sebuah alat yang sangat luar biasa. Catat baik-baik, bukan dari Bojong Kenyot. Ini dari Amerika, 2006 saya beli, harganya itu hampir 350 juta. Hanya ada 3 di Indonesia. Dan salah satunya saya sebagai pemilik kedua dari Foto Aura. Ibu kalau mau tanya tentang diri ibu, saya harus gimana Kang supaya lebih dekat sama Allah, caranya gimana? Alat aura ini yang menjelaskan cara-caranya. Ibu diajak temannya ikut kajian, angger we udud di pojokan alias ngaroko, angger we ngagibah. Kenapa diajak ke pengajian, ngajinya getol tapi masih melakukan hal-hal yang tidak baik? Karena ternyata bukan kajiannya yang harusnya bisa membawa spiritualnya bertambah. Punten ya kalau saya salah ya gitu. Harusnya baiknya adalah ketika ikut kajian, ngajinya bagus, itu bisa bertambah keimanan kita. Tapi banyak kasus-kasusnya yang masih ketika ngelihat Masya Allah masih ngerokok, Masya Allah masih suka jalan-jalan ngelihat laki-laki ganteng dan langsung terpesona. Ya harusnya nggak gitu, karena ternyata inilah alat aura yang bisa melihat potensi diri kita. Ibu, ini kalau bayar, ini paling murah dulu ketika saya diundang oleh kepresidenan, itu paling murah tuh 1 juta, paling murah. Ada yang 2,5 juta sama konsultasi. Ini sekarang saya tidak membayarkan sama sekali untuk Anda yang apa? Komitmen bersodakoh. Nah, Kang saya mau bersodakoh minimal 250.000, langsung dapat foto auranya, langsung dikirim ke WA-nya, langsung nanti dibacakan apa yang harus Anda lakukan sebanyak 22 halaman. Kita lihat lagi, apa sih yang pentingnya? Banyak, sangat manfaat sekali. Lakukan seumur hidup Anda untuk melihat potensi Anda. Kenapa? Kalau misalnya yang ikut umroh, saya selalu foto aura sebelumnya, setelahnya foto aura. Apakah ada energi dari diri kita yang keluar spiritualnya ataukah tidak ada? Karena banyak sekali yang pergi umroh hanya untuk mencari sesuatu yang membingungkan dia. Misalnya, Kang kunaon abdi teh kieu-kieu bae, saya ikut-ikutan sama temen. Nah banyak seperti itu. Keluar enggak energi spiritualnya? Dari alat foto aura inilah kita akan muncul spiritual yang sesungguhnya.
Ya, sok nanti misalnya, Kang saya mau dong komitmen 250.000. Kang ayeuna aya 100.000, mangga. Kang ayeuna aya 200.000, mangga. Kang ayeuna aya 1 juta, lebih mangga deui. Silakan. Itu yang saya berikan, saya tidak mau meminta, tapi saya barter. Yuk, yang harusnya 1 juta, tapi Anda berkomitmen. Insya Allah, ini salah satu Anda melihat potensi diri Anda di usia Anda sekarang ini. Ya, lanjut lagi. Kita langsung mulai ya, tangannya gini. Ayo anak-anak, kacang-kacang panjang, yang panjang masuk surga. Berarti harus panjang. Sini dulu, simpen dulu ininya, biar tidak bermain dulu di sini ya. Siap. Kita mulai. Tangannya begini, kayak zaman baheula, kacang-kacang panjang. Siap ya. Kacang-kacang panjang, yang panjang masuk surga. Berarti kudu panjang. Kacang-kacang panjang, yang pendek masuk neraka. Jangan pendek, harus panjang. Entong bu. Ya, susahnya masuk surga, simpelnya, mudah tergelincirnya kita masuk neraka karena hal sepele. Kita tes aja ini dulu, mulai ya. Kacang-kacang panjang, yang pendek masuk surga. Kacang-kacang pendek, yang panjang masuk neraka. Nah, tuh, yang panjang masuk neraka ibu begini. Kumaha? Entong, justru begini. Ya, mulai ya. Mulai lagi. Yang kirinya, bismillahirrahmanirrahim. Kacang-kacang pendek, yang panjang masuk surga. Kacang-kacang panjang, yang pendek masuk neraka. Kacang-kacang pendek, yang panjang masuk neraka. Kacang-kacang panjang, yang pendek masuk surga. Kacang-kacang pendek, yang panjang masuk neraka. Ini loh, yang panjang masuk neraka. Tubuh, kieu we geus hararese. Rek asup surga we mani, aduh riweuh gitu nya, kumaha carana ya Allah. Ulang lagi, dua-duanya. Siap. 1, 2, 3. Kacang-kacang pendek, yang panjang masuk neraka. Kacang-kacang panjang, yang panjang masuk surga. Kacang-kacang pendek, yang panjang masuk neraka. Kacang-kacang panjang, yang pendek masuk neraka. Yang pendek masuk neraka ibu, berarti gini, ke depan. Entong ya. Masya Allah. Si ibu yang pendek masuk neraka. Itu salah, itu salah. Abdi bener aja, bener ya, insya Allah ya bu ya. Bukan mau mendoakan ya. Lanjut lagi senam otak yang berikutnya bun. Husnuzon pada diri sendiri. Ibu ya. Berbaik sangka pada diri sendiri. Sekarang berhadap-hadapan. Berhadap-hadapan. Sekarang ngomong sama teman di depannya. Baik sangka sama teman di depannya. Anda tuh cantik. Anda tuh baik. Ya, sok. Anda itu bersahaja. Masya Allah. Ayo ucapkan sendiri. Jangan nurutin terus. Ya. Saling puji, saling puji. Berbaik sangka sama teman di depannya. Masya Allah. Terus. Ayo saling berbaik sangka, saling berbaik sangka. Bersebelahan. Nah, Anda iya benar-benar sok. Anda tuh baik.